Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah warahmatullahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat serta hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk bersama turut menyaksikan kajian Mutiara Subuh yang insyaallah senantiasa dilaksanakan pada hari Ahad pada pukul 5 sampai pukul 6.30. Pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, salawat bin salam, mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan selaku moderator pada kajian Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dan insya Allah pada kajian Mutiara Subuh ini akan mengupas mengenai 3 sikap umat baginda Nabiullah Muhammad SAW di akhir zaman. Begitu Ustaz Dahlan terhadap Al-Quran. terhadap Al-Quran. Bersama Mutiara Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Mutiara Subuh ini kita akan membahas tentang 3 sikap umat baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Baiklah pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, sedikit informasi mengenai penerimaan santri baru di pesantren Mutiara Ummah, baik jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Alhamdulillah, gelombang kedua sudah kami buka di bulan Februari ini. Mari ajak sebanyak-banyaknya Ananda semua sebagai putra-putri terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mendaftarkan di pesantren Mutiara Ummah Islamic Boarding School. Adapun informasi bisa didapatkan di platform media sosial kami, baik di Instagram, TikTok, ataupun Facebook di akunnya Mutiara Ummah, ataupun di website kami di mutiaraumah.sch.id, serta akun YouTube channel kami di Muibs TV. Insya Allah segala informasi terhadap kegiatan ataupun mobil khusus penerimaan santri baru akan tertera di website ataupun di media sosial kami. Baik, pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada kajian pagi hari ini mari kita buka terlebih dahulu agar Allah datangkan ridho serta rahmatnya kepada kita semua. Mari kita buka dengan membaca kalimatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemirsa Mutiara Subuh, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ramdhani Sahuriansyah. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Baik, syukran jazakallahu katsiran kepada Ustadz Ramdhani Syahriansyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah kekhidmatan pada kajian pagi hari ini. Baik pemirsa Mutiara Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sini juga kita bisa terhubung dengan Ustadz kita yang akan menemani selama 45 menit ke depan bersama Ustadz Dahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat pada kesempatan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah Ustadz kita sudah turut bergabung pada pertemuan kajian Mutiara Subuh kali ini. Insyaallah seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya kita akan mengupas mengenai 3 sikap umat baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Lantas, apa sikap-sikap yang harus kita munculkan? Nanti insyaallah bersama Ustadz Dahlan. Kepada Ustadz Dahlan untuk tempat dan kesempatan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
wa bi fadailihi tudha'aful hasanat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan tentunya harus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Ahad, kita kembali mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati kajian yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mutiara Ummah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari hamba-Nya yang senantiasa mencintai ilmu, yang kemudian setelah memilikinya kita mujahadatun nafsi untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita, tentunya dibarengi dengan keikhlasan. Karena kondisi hati kita akan senantiasa baik ketika hati kita diarahkan, dibimbing, dicerahkan dengan amal kita. Dan amal kita akan menjadi baik ketika dibarengi dengan keikhlasannya. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya kata mereka, salahul qalbi bisalahil amali wa salahul amali bisalahin niyati. Bahwasanya hati hamba, hati kita semua akan senantiasa terus tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan jernih, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan hidup. Itu semua akan senantiasa terkondisikan dengan amal-amal baik kita tentunya. Dan amal baik kita akan berbobot dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dibarengi dengan niat yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwasanya kata beliau, laula al-ilmu lakana nasu kal bahaimi. Kata beliau bahwasannya andaikan kehidupan manusia gerak langkahnya tidak dibarengi dengan ilmu, maka kehidupan manusia tersebut tidak ada ubahnya bagaikan hewan. Hidup tanpa dibarengi dengan ilmu, maka langkah-langkahnya akan tersesat, hatinya akan gelap, hatinya bahkan akan mati. Karena ilmu merupakan cahaya dan juga kehidupan dalam hati setiap hamba. Sementara kebodohan itu merupakan kegelapan dan kematian untuk hati setiap hamba. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, fa innal ilma nurun wa hayatun fil qalbi wal jahlu dhulmatun wa mautun fihi. Bahwasanya kata beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan kehidupan dalam hati setiap hamba. Sementara kebodohan adalah kegelapan dan kematian di dalam hati
hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya setiap gerak langkah kita, setiap gerak langkah hamba harus senantiasa dibarengi dengan ilmu. Walaupun hanya sejenak, kehidupan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa dijauhkan dari ilmu. Karena ketika jauh dari ilmu, hatinya akan gelap. Ketika hatinya gelap, maka akan tersesatlah perjalanan hidupnya. Sumber dari segala ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Maka oleh karenanya, bobot dan nilai kehidupan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat ditentukan dengan sejauh mana interaksinya terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hidayah yang langsung diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia, untuk membimbing kehidupan manusia, untuk menjadi guidance dalam perjalanan hidup manusianya. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Bahwasannya barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dia ada di depan, dia dijadikan sebagai acuan, sebagai guidance dalam perjalanan hidupnya, maka Al-Quran itu akan membimbingnya, mengarahkannya, membawanya pada rahmat dan ridha Allah. Kemudian dengan rahmat dan ridha Allah itulah ia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Al-Quran ditinggalkan, ditempatkan di belakang kehidupannya, tidak dijadikan sebagai acuan, maka Al-Quran tersebut saqahu ilan nar, akan menggiringnya pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah tentunya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah salah satu peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana andai kata kita berpegang teguh, senantiasa istiqamah dan komitmen dengan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Ya. Rasulullah telah menjamin itu dalam hadisnya, kata Rasul, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kata Rasulullah SAW, aku telah meninggalkan dua hal untuk kalian, di mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Dua hal itu tiada lain, yang pertama kata Rasulullah SAW adalah kitabullah, yakni Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disampaikan kepada para sahabatnya pada masanya, yang kemudian alhamdulillah ditulis dan akhirnya sampailah kepada kita. Dan dengan nikmat Al-Quran inilah kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa membedakan mana jalan yang lurus yang harus kita ikuti dan mana jalan yang bengkok yang harus kita jauhi. Al-Quran akan senantiasa membimbing kita pada hidayah Allah, pada petunjuk Allah, dan akan selalu mengarahkan kita pada jalan kebenaran yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Sebagaimana firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan senantiasa membimbing dan menunjukkan kalian pada jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian, betapapun kita sudah mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kitab suci umat Islam, sebagai guidance dalam kehidupan kita, apabila kita lihat dari sisi sikapnya, yakni sikap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
termasuk kita di dalamnya, manakala kita lihat dari sisi ini, maka kita akan mendapatkan bahwasannya sikap umat Nabi Muhammad SAW terhadap nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran, terhadap perintah dan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, karena pada dasarnya secara umum yang tertera di dalam Al-Quran, yang dimuat di dalam Al-Quran, isi dari Al-Quran secara umum tidak lebih dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manakala dilihat dari sisi hukumnya, maka ada perintah Allah yang hukumnya wajib, ada perintah Allah yang hukumnya sunnah. Begitu juga hanya dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dilihat dari sisi hukumnya, maka akan kita dapatkan ada larangan Allah yang hukumnya haram dan ada juga larangan Allah yang hukumnya makruh. Maka sikap umat Nabi Muhammad SAW terhadap seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, Allah membaginya menjadi 3. Maka tema kita pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, adalah kita akan mengenal 3 sikap umat Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Maksudnya terhadap nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quran, terhadap seluruh perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Nah, 3 sikap umat Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran ini bisa kita dapatkan oleh Allah, dijelaskan kepada kita di dalam surat Fatir ayat 32 yang saya bacakan tadi di awal ya. Mari kita lihat ayatnya dan mari kita nilai diri kita evaluasi diri kita muhasabah diri kita, sesungguhnya kita masih berada di bagian yang mana? Kita termasuk pada level yang mana? Dari 3 sikap ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 level ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 32 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian aku wariskan kitab ini. Para mufassirun menjelaskan maksudnya adalah Al-Quran. Alladzina astafaina min ibadina. Pada umat atau pada hamba yang kami pilih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hamba-hambaku. Yang dimaksud adalah, kata para mufassirun, umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat istimewa. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pewaris dari kitab terakhir, yakni Al-Quran ini. Ya. Namun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala dilihat dari sisi sikapnya terhadap Al-Quran, terhadap perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran ini, walaupun kita dipilih sebagai pewaris dari kitab Al-Quran ini, dan kita mengimani Al-Quran, kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah, faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW itu sikapnya terhadap Al-Quran, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kategorinya adalah dzalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Terkait dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kata beliau, zalimun li nafsihi wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil muharramat. Kata beliau bahwasannya yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, orang yang masih berada dalam level ini, level zalimun li nafsihi, adalah orang-orang yang melalaikan sebagian kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan sebagian yang diwajibkan tapi juga meninggalkan sebagian yang diwajibkan. Kemudian di samping itu juga al-murtakib li ba'dil muharramat. Dia juga masih suka melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang zalimun li nafsihi. Mereka yang meninggalkan sebagian perintah Allah dan melaksanakan sebagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berbicara tentang al-zulm atau kezaliman atau kemaksiatan atau dosa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dosa atau kezaliman atau maksiat ini menjadi 3. Ya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-zulmu salasatun. Kezaliman atau kemaksiatan itu ada 3, atau dosa itu ada 3. Yang pertama kata Rasul, zulmun la yughfaru. Ada kezaliman atau dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yakni dosa syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka dosa kemusyrikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada catatan dari para ulama bahwasanya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dosa syirik tersebut terbawa wafat sebelum ia bertaubat dari kemusyrikannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itulah firman Allah yang menegaskan bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Catatannya yang tadi, bahwasanya dosa syirik tidak akan diampuni ketika terbawa wafat dan belum bertaubat dari dosa syirik tersebutnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah dzulmun yughfaru. Adalah kezaliman atau dosa atau maksiat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman atau dosa atau maksiat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia bolak-balik melakukan dosanya, melakukan kezalimannya. Setelah bertaubat, kemudian melakukan lagi. Bertaubat lagi, melakukan lagi. Bertaubat lagi, melakukan lagi. Tetap selagi ruhnya atau nyawanya belum berada di kerongkongan, kalau bahasa hadis itu malam yughargir, maka pintu taubat baginya akan tetap dibuka, akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap mengampuni dosanya selagi ia menyadari dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kezaliman atau setelah melakukan dosa walaupun bolak-balik ya melakukan dosanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsinya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya atau berkata dalam hadis qudsinya, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba atau seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia mengatakan Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa. Ya, tentunya ia setelah menyadari bahwa itu dosa, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, Allah berkata adnaba abdi dzanban wa alima anna lahu rabban yaghfirud dzanba. Kata Allah bahwasanya hambaku telah melakukan dosa, tapi dia yakin, dia tahu bahwasannya dia memiliki Rabb yang maha pengampun atas dosa yang dilakukannya. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Kemudian ternyata ia mengulangi lagi, kata Allah, summa ada. Kemudian ia kembali melakukan dosa lagi. Tapi kemudian ia berkata lagi, Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Maka kemudian Allah mengatakan lagi, hambaku melakukan dosa, tapi kemudian ia nyadar, ia tahu, ia yakin bahwasanya ia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Kemudian kata Allah, summa ada.
kemudian ia melakukan lagi dosa tersebut, dan kemudian ia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ujung hadis tersebut Allah katakan, kata Allah, faqad ghafartu falyaf'al ma syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku, maka silahkan ia lakukan sekehendaknya. Maka ini adalah dosa yang diampuni, maksiat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya dosa selain syirik. Asal ketika ia nyadar, ia kembali kepada Allah, kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang seperti ini tentunya dalam hal ini ia terancam dengan yang namanya su'ul khatimah. Karena pada dasarnya setiap hamba ia tidak tahu seperti apa ending dari kehidupannya, dan ia tidak akan pernah bisa menjamin bahwasanya ia masih akan sempat untuk bertaubat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kalau bicara taubat dari dosa, dari kezaliman, dari kemaksiatan, maka prinsip taubat tetap tidak pernah boleh terlambat, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Segeralah bertaubat dari dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atau kezaliman atau dosa yang ketiga, kata Rasulullah, zulmun la yutraku, yakni kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah kezaliman terhadap sesama, dosa terhadap sesama, maka tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan balasan yang setimpal dengan kezaliman yang dilakukan kepada sesamanya itu. Bahkan kalau kezaliman itu belum sempat ia meminta maaf kepada sesama yang dizaliminya saat di dunia, maka kezaliman tersebut akan menjadi kegelapan baginya nanti di akhirat kelak, karena ia akan banyak dari sesamanya yang menuntutnya karena ia telah menzaliminya dan ia tidak sempat meminta maaf kepadanya. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, kata Rasul, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Iyyakum wa zulma, maaf, iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah, jauhilah berbuat zalim terhadap sesama, karena kezaliman terhadap sesama akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindarkan dari segala macam kezaliman ini. Bapak Ibu sekalian, inilah ya level yang pertama dari hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dilihat dari sisi sikapnya terhadap Al-Qur'an, dilihat dari sisi sikapnya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, yakni zalimun li nafsihi. Levelnya zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. yakni dia masih suka meninggalkan sebagian yang diwajibkan dan masih suka melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian level yang kedua yang Allah katakan dalam surat ini adalah, kata Allah, wa minhum muqtasidun, ya, dan di antara mereka dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sikapnya muqtasid, ya, terjemahannya adalah pertengahan. Akan tetapi maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, wa muqtasidun huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Yang dimaksud dengan muqtasid atau kelompok yang muqtasid ini atau level muqtasid ini adalah orang yang melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kekurangannya adalah bahwasanya orang ini yang muqtasid ini qad yatruku ba'dal mustahabbat. Ia terkadang meninggalkan sebagian yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alu ba'dal muharramat, wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan ia masih suka melakukan sebagian yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang zalimun li nafsihi,
Dia meninggalkan sebagian yang diwajibkan dan melakukan sebagian yang diharamkan. Kalau yang muktasid sudah selesai dalam masalah perintah dan larangan. Dia tinggalkan dia lakukan semua perintah Allah yang diwajibkan, dia tinggalkan semua larangan Allah yang diharamkan, tapi kekurangannya adalah ia masih suka meninggalkan yang disunnahkan dan masih suka melakukan sebagian yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga atau level yang ketiga dari umat Nabi Muhammad SAW dilihat dari sisi sikapnya terhadap Al-Quran, terhadap semua perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran adalah kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kata Allah, dan diantara mereka adalah ada kelompok yang sabiqum bil khairat, yang senantiasa siap dan sigap, selalu responsif, selalu berada di garda depan, selalu berlomba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap mereka ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah yang demikian itu adalah merupakan keutamaan yang teramat besar yang Allah berikan kepada kelompok itu, yakni kelompok sabiqum bil khairat ya. Siapakah mereka itu? Imam Ibnu Katsir mengatakan, wasabiqum bil khairat biidznillah wal fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'di al mubahat. Kata Imam Ibnu Katsir, kelompok yang sabiqum bil khairat adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan juga semua yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan juga semua yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian yang mubah pun ditinggalkan. Ini sangat ideal tentunya ya. Jangankan yang wajib, yang sunnah semuanya dilakukan. Jangankan yang haram, yang makruh semuanya ditinggalkan. Bahkan yang mubah pun sebagiannya ditinggalkan. Sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat istimewa, sungguh sangat berbahagia hamba Allah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sikap seperti ini ya. Senantiasa sigap dan siap, cepat, responsif, berlomba untuk melaksanakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang diharamkan, bahkan melaksanakan semua yang disunahkan, meninggalkan semua yang dimakruhkan, yang mubah pun sebagiannya ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana keadaan tiga orang ini atau tiga kelompok ini nanti di akhiratnya? Bagaimana nanti di hari kiamatnya ketiga kelompok ini? Mari kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan tiga kelompok ini nanti bagaimana keadaannya di akhirat kelak di hari kiamatnya. Para ulama mengatakan bahwasannya kata mereka, fa'ammal ladzina sabaqu faulaika yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Bahwasannya kata para ulama, adapun orang yang berada di level tertinggi, yang istimewa, yang ketiga itu yang sabiqum bil khairat, maka mereka itu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Tentunya ini sangat masuk akal. Karena hisab itu, proses hisab itu kata para ulama adalah al-ardu. Ditampakkan kekeliruannya, ditampakkan kesalahannya, ditampakkan kemaksiatannya, ditampakkan dosanya. Nah, orang yang sabiqum khairat ini tidak ada dosa. Karena mereka melaksanakan semua yang diwajibkan, meninggalkan semua yang diharamkan, yang sunnah juga dilaksanakan, yang makruh juga ditinggalkan, bahkan yang mubah pun sebagainya ditinggalkan. Kemudian apa yang mau dihisab? Tidak ada. Maka sungguh sangat masuk akal ketika mereka yang sabiqum bil khairat masuk surga nanti dengan tanpa hisab ya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian tentunya jangan pesimis ya. Karena Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nanti ada umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan
yang hanya mengetahui saking banyaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa'adani rabbi an yadkhula al-jannata min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wa la adaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbku yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku bahwasanya dari kalangan umatku akan masuk surga sab'una alfan, 70.000 dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab juga tanpa adab gitu. Kemudian Rasul mengatakan wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Kata Rasulullah bahwasanya dari 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab juga tanpa adab. Dan kemudian kata Rasul dari setiap 1.000 itu ya, dari 70.000 setiap 1.000 dari 7.000 mereka itu membawa berapa? Sab'una alfan, 70.000 lagi. Umat Nabi Muhammad 70.000 masuk surga tanpa hisab, dan dari setiap 10.000 dari 70.000 itu, maaf, bukan dari setiap 10.000, maaf, dari setiap 1.000 orang, dari 70.000 orang itu mereka membawa juga 70.000 orang lagi. Sungguh sangat banyak kalau berdasarkan hadis ini bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab ya. Tentunya besar harapan kita ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab ya. Tentunya dengan kesungguhan kita untuk senantiasa komitmen dengan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan terkait dengan hal ini Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan bahwa kata beliau falladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal 'adzab la yuhsihim illallah. Kata beliau bahwasannya orang-orang yang masuk surga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab, tanpa azab ini la yuhsihim illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah saking banyaknya. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahwasanya orang yang sabiqun bil khairat, kelompok yang sabiqun bil khairat nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab juga tanpa adab. Kemudian yang kedua bahwasannya orang-orang yang muqtasid ya, yang pertengahan, nanti di akhirat kelak hari kiamat yuhasabuna hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, hisabnya tidak berat. Bagaimana hisab yang mudah itu? Hisab mudah itu kata Rasulullah ditampakkan kekeliruannya, kemudian ditanyakan oleh Allah kepada hamba itu, kamu pernah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Terus ditanya seperti itu, dan kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala mengiyahkannya, mengakunya. Maka setelah itu kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berkata dalam hadis qudsinya, kata Allah, satartuka fid dunya wa qad ghafartu laka anhal yauma. Kata Allah, aku telah menutupimu dari aibmu, dari dosamu saat kamu hidup di dunia, dan pada saat ini aku ampuni juga dosa. Sungguh sangat luar biasa ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana nasibnya dengan yang zalimun li nafsihi? Maka yang zalimun li nafsihi kata para ulama, mereka itu adalah yuhbasuna hatta yusibahum alhamu wal hazan summa yadkhulul jannata fahumul ladzina yaquluna fil Quran alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana. Adapun orang yang zalimun li nafsihi, kelompok ini nanti di akhirat kelak yuhbasun, mereka ditahan terlebih dahulu, sebelum masuk surganya ditahan terlebih dahulu, sehingga mereka mendapatkan kebingungan, mereka sedih, bingung bagaimana nasibnya, ke surga ataukah enggak, karena kezalimannya itu. Akan tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, akhirnya mereka dimasukkan juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Fatir ayat 34, kata Allah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan dan juga kebingungannya. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah
tiga sikap umat Nabi Muhammad SAW terhadap seluruh perintah Allah dan larangan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang dikategorikan zalimun li nafsihi, ada yang dikategorikan muqtasid, ada yang dikategorikan sabiqum bil khairat biidnillahi ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk pada golongan hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah tentunya, senantiasa sabiqum bil khairat, berlomba untuk senantiasa menyambut seluruh titah dan perintah Allah, juga menghindarkan diri dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian subuh kali ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mutiara Ummah ini, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik dengan membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, dan kemudian mujahadatun nafsi untuk mengamalkan seluruh nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dengan izin Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang ketiga tadi, yang sabiqum bil khairat, atau paling tidak termasuk golongan yang kedua, sehingga kita nanti walaupun dihisab, tapi hisabnya hisab yang mudah, hisab yang ringan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, kita sudah menyimak dan menyaksikan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dahlan Arnawi Sastra LC mengenai 3 sikap atau level, ya, sikap umat baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Ya, Masya Allah, alhamdulillah dikupas tuntas melalui tafsirnya. Ada zalimul li nafsi, ada muqtasidun, dan ada sabiqum bil khairat. Mudah-mudahan kita ada upaya untuk senantiasa bertahan pada orang-orang yang muqtasid. Kemudian kita juga berupaya untuk senantiasa memaksimalkan agar level kita ada di sabiqum bil khairat. Alhamdulillah, Ustaz Dahlan, kami ucapkan syukran jazakallahu katsiran atas berbagi ilmu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan bagi para pemirsa Mutiara Subuh, barangkali ingin menanyakan perihal seputar pertanyaan-pertanyaan agama ataupun parenting ataupun pendidikan, boleh untuk komen di kolom komentar di channel YouTube kami, ataupun boleh di platform media sosial kami, agar interaksi tetap berjalan dan berlangsung. Insya Allah kami akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada setiap kajiannya. Baik pemirsa Mutiara Subuh, kembali kami ingatkan bahwasanya untuk agenda penerimaan santri baru di pesantren kami, alhamdulillah kami masih membuka untuk di gelombang kedua. Mangga bagi pemirsa Mutiara Subuh yang punya anak, kemudian yang punya ponakan atau punya kerabat yang sedang mencari sekolah di tingkat SD, full day school, kemudian di tingkat SMP dan SMA, boarding school, Mutiara Ummah membuka di 3 jenjang tersebut. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi website kami di mutiaraummah.sch.id dan bisa ikuti aktivitas kami di platform media sosial kami. Baik pemirsa Mutiara Subuh yang dirahmati Allah SWT, berakhirlah kita di penghujung kajian pagi hari ini. Bagi pemirsa Mutiara Subuh yang ingin bertanya bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami. Dengan begini kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya Muhammad Irfan selaku moderator pada kajian Mutiara Subuh kali ini mengucapkan syukran jazakumullah kasiran kepada para pemirsa Mutiara Subuh yang turut bergabung, dan wabil khusus syukran jazakallah kasiran kepada Ustadz Dahlan Hanawi Sastra LC yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.